bahwa Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Nilai ibadah kita di satu malam, kalau bisa kita menemukan atau mendapatkan Lailatul Qadar, Allah akan nilai dengan sebaik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara, kembali lagi bersama kami di podcast Bicara. Jadi makin tahu. Nah, pada kesempatan kali ini saya Misni Usut Hasana sebagai host tidak sendiri teman-teman. Ada Kak Yudi. Coba Kak Yudi perkenalkan diri. Halo teman bicara, kenalin aku Yudi Prestia. Teman bicara bisa panggil aku Yudi atau Yudi aja biar kita bisa akrab. Nah, betul sekali Kak Yudi, kita kedatangan sosok narasumber yang sangat luar biasa nih Kak Yudi. Tolong dong, boleh diperkenalkan dulu? Betul banget Kak Misni. Dari episode-episode sebelumnya tuh kita selalu kedatangan para narasumber yang sangat-sangat hebat sekali. Betul sekali. Nah, di episode kali ini kita juga kedatangan narasumber yang gak kalah hebatnya. Di sini ada Bapak Dr. Asyatori MAG. Halo Bapak. Halo. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lancar puasanya. Alhamdulillah. Kelihatan cerah-cerah ya. Masya Allah, Banget, Pak. semangat sekali. Nah, puasa Karena kita sedang ada di bulan Ramadan nih Bapak, jadi harus tetap semangat gitu ya Kak Iya, Yudi betul. untuk menjalankan puasanya. Betul. Nah, pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas tema yang tidak kalah luar biasa juga nih Kak Yudi, yaitu tentang tanda-tanda dan cara meraih malam Lailatul Qadar. Iya, betul. Nah, Bapak sebelumnya kan kita sering mendengar nih, apa sih itu Betul. malam Lailatul Qadar, Betul. malam 1000 bulan. Nah, ada pertanyaan dalam benak Misni gitu ya. Itu. Iya, jadi apa itu malam Lailatul Qadar dan cara kita bisa menemukan Meraih hikmah gitu ya, ya. meraihnya, betul. Ya, terima kasih Mbak Misni, khususnya Mas Udi Iya. yang sudah mengajukan pertanyaan yang sangat bagus nih. Karena memang bulan puasa Ramadan itu tidak lepas dari adanya malam Lailatul Qadar gitu ya. Apa sih malam Lailatul Qadar? Atau kadang orang itu ngomong gitu, malam Lailatul Qadar. Itu juga. Iya. Iya, harusnya Lailatul Qadar ya Lailatul Qadar aja, malam Qadar lah gitu ya. Iya. Tapi karena dua, kadang-kadang juga di masyarakat tuh ada ba'da tasan isya. Jawanya tuh ba'da ya tasan setelah kan gitu, ba'da setelah isya. Oh iya, jadi double gitu ya. Double tuh. Malam Lailatul juga. Iya, malam Lailatul Qadar. Qadar. Sebetulnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Misni dan ditemani oleh Mas Yuda, bahwasanya Lailatul Qadar ini adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan adanya di bulan Ramadan. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu adalah terjadi di bulan Ramadan. Apa ini? Yaitu malam di mana Allah menilai satu malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tuh 1000 bulan tuh? Kira-kira. Kira-kira berapa sih Kak 1000 Yudi? bulan. Tahun ya. Iya, ada 83 tahun kurang lebih. 83 tahun. Nah, sedangkan umur kita bisa tidak sekarang mencapai ya umur kita itu ya kalau ikut Kanjeng Nabi ya Iya. nggak ada umurnya tuh 80. paling 63 Iya. di bawahnya, apalagi sekarang musim apa penyakit diabetes, iya. mungkin orang banyak yang KO dengan itu ya nggak nyampe. Nah, inilah terjadinya malam Lailatul Qadar itu atau Lailatul Qadar itu ada seorang yang ahli ibadah sampai bisa mencapai umur dalam itu ibadah hebat. Maka Rasulullah juga pengen ada umatnya yang dikira kalau nggak mungkin lah bisa tercapai seperti orang itu. Tetapi Rasulullah meminta kepada Allah, mudah-mudahan walaupun umurnya pendek, umurnya tidak panjang kayak orang-orang zaman dulu, itu bisa nilai ibadahnya sama. Maka Allah berikanlah satu malam yaitu Lailatul Qadar itu. Masya Gitu Allah. ya. Nah, inilah
Lailatul Qadar itu adalah adanya di bulan Ramadan. Jadi nggak bisa kalau kita nanti cari Lailatul Qadar di mana? Bulan Maulud nggak bisa. Atau bulan Syawal nggak bisa. Ya, Isra Mi'raj nggak bisa. Adanya di bulan Ramadan. Maka apa? Kita harusnya hayu bersama gitu untuk meraihnya. Ya, kesempatan emas bagi kita. Kesempatan yang dimana hikmahnya tadi kan disebutkan bahwa hikmah dari Lailatul Qadar itu apa? Pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr." Nah, itu bukunya ke mana? Ke Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadri itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Nilai ibadah kita di satu malam, kalau bisa kita menemukan atau mendapatkan Lailatul Qadar, Allah akan nilai dengan sebaik itu. Nah, artinya apa? Artinya segala amal ibadah yang kita dapatkan, yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, itu akan bernilai 83. Kira-kira kalau orang yang beriman, puasanya ingin mendapatkan takwa, kira-kira pengen tidak tuh? Pengen tidak? Pengen kan ya? Wah, makanya apa? Ya harus sungguh-sungguh. Nah, kemudian bagaimana cara mencarinya? Cara mendapatkannya, atau bagaimana kita seorang yang sudah dianggap dia menemui atau dapat Lailatul Qadar. Nah, di sinilah apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah salah satunya dia dalam berpuasanya dulu ini ya, sebelum ciri-ciri ingin mendapatkannya. Karena apa? Berkaitan. Puasanya adalah niat dengan niat iman. Kemudian ikhlas. Maka mungkin dia puasa ingin dapatkan Lailatul Qadar, puasanya nggak beriman, tanpa ada kepercayaan, kemudian tanpa keikhlasan. Nah, inilah ya. Maka bagi orang yang pengen mendapatkan, salah satunya adalah kita lakukan puasanya dulu dengan iman. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman, yakin itu tuh. Ya, dengan ikhlas, ihtisaban karena Allah saja yang menilainya, maka Pak ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosanya oleh Allah. Nah, itulah salah satunya kita ingin mendapatnya, diampuni dulu kesalahannya. Artinya kita dengan iman, dengan ikhlas, tidak ada hati yang kotor, tidak ada hati bersih, tidak ada hati yang sentimental, sombongan. Nah, maka kalau orang yang sudah begini ada modal tuh, modal untuk bisa ingin meraih. Pastinya begitu kalau orang puasa dengan iman, ya dengan ikhlas, pastinya pengen dengan Lailatul Qadar tuh. Sehingga apa? Ya harus dipersiapkan. Ya, dipersiapkan dulu apanya. Satu mungkin tadi niat. Niat untuk apa sih kita ingin dapatkan Lailatul Qadar itu? Ya, iya kan? Niat dulu, niatnya. Kalau mau mendapatkan tapi niatnya salah, ingin dikatakan orang hebat, nggak akan mungkin dapat lah. Niatnya supaya ibadah kita atau kita sebagai orang yang beriman, dengan kita melakukan Lailatul Qadar menjadi orang yang bertambah baik. Nah, itu kan niatnya tuh karena Allah, dan kita laksanakan, kita kerjakan. Dengan apa? Tentu saja niat. Kemudian dalam bulan puasa kita berzikir. Nah, banyak zikir lah.
Ya, zikir apa saja. Ya, kemudian kita banyak baca Al-Qur'an. Kesempatan loh. Ya, jangan sampai pengen dapat bacanya baca Al-Quran. Iya, bacanya baca Facebook, baca browsing. Nah, sekarang ini generasi Z ya gitu mungkin ya. Iya, ya boleh apa-apa, nggak apa-apa pegang HP, tapi sekarang HP-nya ditunda dulu yang model-model begitu tuh. Kita browsing-browsing yang positif, yang bagus, yang nah itu baca Al-Quran. Punya aplikasi Al-Quran Ada, nggak? punya Punya. Barangkali aplikasinya ada TikTok, Facebook ya punya. Itu ada Pasti juga Ada. sih. Iya. Iya, Jadi jangan sampai HP kita dipenuhi dengan yang negatif gitu ya. ya bukan negatif, aplikasi-aplikasi Aplikasi-aplikasi yang mungkin kita menjadi terlena, Terlena, tidak iya, baca betul. Al-Quran. Karena itu ya harus apa? Sekarang mulai dirubah dulu, dibuangi dulu kalau bisa. Diganti dengan aplikasi-aplikasi yang pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Generasi Z tuh. Jadi seperti itu kalau di luas itu. Barangkali ada pertanyaan lagi. Ada Coba, ya. Iya. Oh, Mas Tadi Budi. ngomong-ngomong soal mengenai yang meraih malam Lailatul Qadar, ya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada gak sih Pak tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa? Apakah ada perbedaannya sendiri? Iya. Oh iya, bagus Mas Budi. Betul sekali, ada dong ya. Buat apa mendapatkan sama saja? Yang nggak ada artinya kan? Pastinya berbeda. Apa perbedaannya? Tadi dengan niat juga udah berbeda, dengan ia lakukan juga berbeda. Bagi orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu ya berbeda dari mulai awal puasa. Dan Lailatul Qadar itu turunnya nggak tentu karena banyak pendapat. Banyak pendapat ya. Ada yang dari awal Ramadan sampai akhir pendapat ulama. Ada yang katanya tanggal-tanggal ganjil di akhir 10. Dan itu ganjil 10 di akhir tuh yang ganjilnya saja. Ada juga yang di tanggal 27 Ramadan. Seperti ada yang prediksinya dari tadi ayat Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar berapa hurufnya tuh? 9. Disebut 3 kali. Maka itu jumlahnya berapa? 9 kali 3 27. 27. Nah, itu ada yang mengatakan 27. Dari situ. Makanya sebetulnya kalau kita mencari Lailatul Qadar itu ya nggak tentu. Ini sebetulnya sih kalau menurut saya sih sebetulnya sih Allah dan Rasulnya menyuruh kita pada bulan puasa Ramadan itu harus tekun beribadah, pendekatan diri kepada Allah. Tapi Lailatul Qadar adalah sebagai motivasi saja. Tetapi nanti bukan motivasi yang kosong. Kalau dapat, dia akan mendapatkan. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya nanti setelah itu apa? Ibadahnya mandah getol. Ibadahnya jangan sama ya, itu sama dengan yang malah tambah turun, malah tambah di bawahnya ya itu justru nggak dapatnya Lailatul Qadar. Iya, dapatnya Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar? Karena menjelang Idul Fitri banyak kesibukan. Iya kan, bukan Lailatul Qadar. Nah, cirinya dia itu menjadi soleh, tambah soleh. Kemudian amal ibadahnya meningkat. Perbuatannya, hatinya, semuanya akan terlihat. Maka apa? Disebutkan laisal aid man labisal jadid. Bukan dikatakan Idul Fitri orang yang pakai baju baru, walakinnal aid man ta'atuhul yazid. Tetapi bagi orang yang Idul Fitri maksudnya yaitu yang taatnya bertambah. Jadi bertambah gitu. Pengen nggak Mas Udi? Masih muda Mbak Krista ya. Haruslah kita semangat, jangan waktu begadang saja. Tapi begadangnya di bulan Ramadan itu penuh hikmah. Betul sekali. Kejar itu Lailatul Qadar. Bismillah ya Bapak. Ya. Nah selain itu juga adakah amalan-amalan yang bisa kita sebagai Gen Z ya atau semua umat manusia ini, umat muslim bisa dilakukan amalan dalam ketika malam Lailatul Qadarnya itu? Ya itu kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, pertama adalah kita bersihkan hati dulu.
niat dulu yang baik, kemudian kita banyak berzikir, terutama berzikirnya di tempat-tempat yang suci, yaitu Iya. lebih bagus di Masjid. masjid. Di masjid i'tikaf. Iktikaf. Diam di situ, kita tafakur, ngaji, wirid, sholat dan apa semuanya menghadap kiblat. Nah, gitu nantinya apa? Ya insya Allah malaikat menyamperin kita. Karena di malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu apa katanya? Tanazzalul malaikatu waruh. Tanazzalu, malaikat-malaikat itu turun semuanya. Iya. Turun ya. Nah, waruhu itu apa? Ada yang menafsir waruhu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga termasuk kan malaikat yang Paling pilihan dan Pilihan. bagus Iya. atau utama, istimewa ada malaikat Jibril. Di mana malaikat Jibril itu adalah ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, dan wahyu tidak boleh bohong. Ya harus benar. Kalau wahyu disampaikannya dengan bohong, wah kita kacau semua umat Nabi Muhammad. Maka amanah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu malaikat yang paling hebat. Nah, di antara malaikat, nah pada turun tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim. Itu juga izinnya Allah. Semuanya adalah izin. Nah, kita berusaha ya, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita dapat Lailatul Qadar. Jangan Lailatul Qadar. Nanti bingung malah ya. Iya. Gimana tuh? Jadi Iya. Mungkin Bapak ada gak sih dari zikiran atau doa khusus yang dianjurkan pada untuk meraih malam Lailatul Qadar itu? zikirnya. Iya. Pikirnya iya. Ya, zikirnya sih sholawat. Itu sebetulnya sih tidak dikhususkan, kan istighfar. Iya. Astagfirullah Rabbal baroya, bolehlah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semua itu dulu lah kita mengharap pada Allah supaya dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni dulu, istighfar. Kemudian baca banyak sholawat, karena sholawat itu adalah itu bacaan wirid atau zikir atau di mana tidak ada unsur riya hilang walaupun riya itu ya tetap dapat dikasih pahala oleh Allah ya. Kalau baca sholawat itu beda dengan bacaan yang lain. Kalau kita riya baca doa atau zikir yang lain, riya hilang pahalanya. Tapi kalau sholawat kita maka tidak akan hilang, masih dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholawat lebih bagus. Ya, itu tadi satu, baca zikir, istighfar dulu, kemudian sholawat, perbanyak baca Al-Quran gitu ya, terutama Fatihah. Baca Fatihah itu jangan disangka tuh. Fatihah itu kalau kita Mbak Misti pengen mau apa? Mau apa? Mau S2. S2. Wah, S2 mah iwil-iwil ya. Karena orang Jawanya iwil-iwil ya gitu. Ya maksudnya mau apa? Mau apa jadi? Mau lulus dulu. Lulus dulu. Wah, terlalu rendah. Terlalu rendah. Mau ke luar negeri. Terlalu bisa. rendah ya. Kalau terlalu rendah jangan. Kan saya waktu dulu ingat guru saya mencatat di buku rapot gitu tuh. Apa tulisannya? Apa tuh? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Oh iya. Saya nggak ngerti waktu dulu masih kelas 3 ditulis kayak gitu. Apa kok, kenapa cita-cita digantung ke langit ya? Artinya kalau cita-cita tuh jangan pendek sekali. Nah, nanti Lailatul Qadar tuh bukan sekadar mendapatkan pahala malam Lailatul Qadarnya saja, tetapi juga harus minta kepada ya Allah. Mudah-mudahan saya itu ingin bisa mendapatkan orang yang bisa berzakat gitu. Jadi kalau orang bisa berzakat, bisa S2, bisa apa, pastinya begitu, bisa lulus. Gak mungkin sih orang yang berzakat ya tidak mendapatkan itu ya. Kira-kira itu. Itu makanya sudah waktu kita ya. Jadi anggap sudah cukup ya. Iya. Ya. Mungkin Bapak ada statement dari Bapak, mungkin ada tips dan juga trik bagi teman bicara buat memaksimalkan malam Lailatul Qadar di tengah kesibukannya sehari-hari gitu Bapak. Iya, tipsnya adalah kita bersama. Salah satunya adalah luruskan niat dulu. Niat, satu modalnya adalah kita harus niat puasa kita luruskan, yaitu niat karena Allah. Ya, imanan wahtisaban diiring iman, kemudian keikhlasan, kemudian kita ayo bersama-sama
mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, jangan sampai kita menyesal karena kita belum tentu akan ketemu lagi dengan bulan puasa Ramadan yang akan datang. Jadi kesempatan inilah mari kita bersama untuk raih Lailatul Qadar agar kita menjadi orang-orang yang baik, bisa berdampak positif puasa kita, untuk masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Itulah bulan puasa Ramadan. Jadi harus hari ini puasa Ramadan bulan ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Oh, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa di episode podcast Berikut. Bicara selanjutnya. Iya. Dadah.